Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Ummah, NIM 201231052 dari kelas Manajemen Dakwah 3B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis kebijakan dakwah. Apa itu analisis kebijakan dakwah? Analisis kebijakan dakwah adalah suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan mengkaji dan mempelajari suatu kebijakan yang dijalankan oleh suatu organisasi dalam ruang lingkup dakwah. Apa sih yang dipelajari di dalamnya? Di dalam kerangka analisis kebijakan dakwah, ada yang pertama perumusan masalah, yakni memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Yang kedua, forecasting, yakni memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, yakni memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Yang keempat, monitoring kebijakan, yakni memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk kendala-kendalanya. Yang terakhir, yakni evaluasi kebijakan, adalah memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Mengapa sih anak manajemen dakwah itu perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah? Karena kita sebagai mahasiswa manajemen dakwah, insya Allah sebagai calon manajer profesional yang berbasis dakwah, sehingga perlu kita kuasai skill analisis kebijakan dakwah yang akan sangat membantu kita nanti saat akan menerapkan kebijakan di suatu organisasi yang kita geluti, entah nanti di masyarakat atau di lingkup ruang kerja nantinya. Apa sih manfaat mempelajari analisis kebijakan dakwah ini? Menurut saya manfaat mempelajari analisis kebijakan dakwah itu ada banyak sekali manfaatnya, tapi saya hanya akan menyebutkan 3 poin saja. Yang pertama, meningkatkan skill yang kita miliki nantinya akan sangat bermanfaat bagi calon manajer profesional yang berbasis dakwah, karena akan sangat membantu saat kita akan menerapkan kebijakan di dalam suatu organisasi yang kita geluti, entah di masyarakat nanti atau di dalam lingkup ruang kerja. Yang kedua, memahami cara berinteraksi. Karena kita sudah memahami ilmu analisis kebijakan dakwah, sudah memiliki skillnya, maka akan lebih membuat kita percaya diri terhadap interaksi sosial nantinya yang terkait kebijakan dakwah yang kita lakukan atau kita dapati di dalam suatu kelompok organisasi atau masyarakat. Yang ketiga, sudah terbiasa dengan studi kasus. Jadi kalau sudah sering mempelajari analisis kebijakan dakwah, maka kita sudah tidak asing lagi dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat kita menghadapi suatu masalah atau hendak membuat kebijakan. Jadi kita udah tahu ilmunya, udah sering kalau ini gini, harusnya gini gitu. Udah terbiasa dengan studi kasus. Di sini saya akan memberikan contoh cara menganalisis kebijakan dakwah terkait contoh kasus studi kebijakan dakwah yang ada di Indonesia. Contohnya ini saya ambil kasus kebijakan pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2021. Saya akan menganalisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Yang pertama,
menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, yakni tanggal 5 Juni tahun 2021 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas. Dari kebijakan tersebut akan kita implementasikan ke dalam kerangka analisis kebijakan dakwah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, perumusan masalah. Dari sini dapat kita ketahui masalah-masalah yang muncul adalah yang pertama, kecewanya para jamaah yang dibatalkan pemberangkatan hajinya pada tahun ini. Yang kedua, kondisi keamanan perjalanan haji yang masih belum aman karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Yang ketiga, pemerintah Arab Saudi yang belum memberikan izin kepada negara Indonesia untuk memberangkatkan jamaah. Yang terakhir, terkait pengembalian setor lunas PP dari para jamaah. Poin kedua yakni forecasting. Bila tidak dilakukan kebijakan ini, maka akan dapat membahayakan keselamatan jamaah, baik dari ancaman virus maupun keselamatan jamaah saat berada di sana, karena memang belum mendapat izin dari pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya terkait rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan saya kepada pemerintah, kepada kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ini memang sudah benar adanya. Akan tetapi alangkah lebih indah jika pemerintah tetap mengusahakan pemberangkatan jamaah haji di tahun selanjutnya agar mengurangi rasa kecewa yang timbul dari para jamaah, dan terkait lampiran mengenai setor pelunasan bibih jamaah agar diproses dengan cepat dan tidak berbelit-belit, terutama bagi jamaah yang telah meninggal dunia. Poin selanjutnya, monitoring kebijakan. Menurut saya, konsekuensi yang mungkin terjadi sekarang juga pernah dialami di tahun sebelumnya, yakni pada pembatalan haji tahun 2020 lalu. Dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah tahun ini sudah lebih baik dari kebijakan sebelumnya yang belum terlalu memperjelas terkait setoran pelunasan bibih jamaah yang bisa diambil gitu, terutama bagi jamaah yang sudah meninggal. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kritik dan saran dari penjelasan saya, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.